Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ibu mau tanya di sini siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu. Baik, kepada Desi Ibu silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Baik, di sini Ibu mau bertanya apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Coba dilihat kanan kirinya. Baik, untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme pada diri kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Oke anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum. Baik, jika belum tahu akan Ibu kasih tahu bahwa kita hari ini akan belajar mengenai kewajiban dan hak. Baik anak-anak, Ibu di sini memiliki video pembelajaran mengenai kewajiban dan hak. Silakan anak-anak menyimak video pembelajaran ini dengan seksama ya. Baik Bu. Bupeng PPKN, selamat belajar. Lihatlah Udin dan juga teman-teman, mereka hidup di lingkungan yang bersih dan juga aman. Hidup di lingkungan yang bersih dan juga aman merupakan hak setiap manusia. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang kedudukannya sebagai warga masyarakat. Beberapa bentuk hak warga masyarakat antara lain adalah menikmati lingkungan yang bersih, hidup dengan tenang dan damai, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapat perlindungan hukum, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya, serta berhak untuk berpendapat dan berorganisasi, juga mengembangkan kebudayaan daerah. Itulah beberapa bentuk hak warga masyarakat. Untuk mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat, maka kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ketika kita ingin hidup di lingkungan yang bersih, aman, dan damai, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan cara kerja bakti dan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk kita dapat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka kita wajib untuk bekerja dengan baik, serta berkewajiban untuk menghargai pekerjaan orang lain. Untuk kita dapat berpendapat dalam suatu musyawarah, maka kita harus menghargai pendapat orang lain agar pendapat kita juga dihargai. Jadi kewajiban dan juga hak harus berjalan secara beriringan atau seimbang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jadi kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya dalam suatu daerah itu ketika ada tamu yang menginap 24 jam maka harap lapor. Itu namanya mengikuti aturan atau norma. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta keamanan. Contohnya adalah mengikuti kegiatan siskamling atau ronda malam. Berkewajiban mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Contohnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Berkewajiban menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Contohnya ketika ada tetangga kita yang berbeda agama dan sedang melaksanakan ibadah, maka kita harus menghormati mereka. Membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita dengan cara membersihkan tempat tinggal kita dan juga lingkungan kita dan membuang sampah pada tempatnya. Itulah beberapa bentuk kewajiban warga masyarakat. Anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran, Ibu mau tanya dengan kalian, apakah kalian tahu apa itu kewajiban dan hak seperti yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran ini? Siapa yang tahu? Baik, Epil. Kalau kewajiban itu hal yang harus kita lakukan, sedangkan kalau enggak itu hal yang kita dapatkan. Nah, benar sekali. Jadi, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan dan kita lakukan. Sementara hak merupakan sesuatu yang mutlak telah ada dalam diri kita sendiri. Baik anak-anak, Ibu mau tanya lagi, apakah kalian di sini telah melaksanakan kewajiban dan hak sebagai bagian dari masyarakat? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, apa saja bentuk bagian dari kewajiban dan hak dari warga masyarakat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kak Desi. Kalau hak yaitu mengemukakan pendapat kita, Ibu. Kalau kewajiban yaitu menaati aturan dan norma-norma, Ibu. Benar. Tepuk tangan untuk Desi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kewajiban dan hak. Apa sih itu kewajiban dan hak? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Nah, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat? Kewajiban yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat yaitu yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, menjaga toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, bertutur kata dengan sopan dan santun ketika bertemu tetangga di lingkungan sekitar. Yang kelima, membantu teman yang terkena musibah. Yang keenam, mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Dan yang ketujuh, yaitu menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, yaitu yang pertama, lingkungan menjadi tertib. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Dan yang ketiga, tercipta kerukunan antar warga. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kewajiban. Sekarang kita akan membahas mengenai hak. Hak merupakan sesuatu yang benar, milik kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Nah, apa saja hak yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat? Yaitu yang pertama, menggunakan berbagai fasilitas
Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk gangguan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban dan hak sebagai bagian dari masyarakat, kita juga perlu untuk menghargai hak orang lain sebagai bagian dari masyarakat, seperti menghargai segala pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai kewajiban dan hak, apakah anak-anak sudah paham semua mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah mengerti dan sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang anak. Nah, di sini kan ada 4 orang anak. Nah, jadi kelompok 1 terdiri dari Desi dan Niken, dan kelompok 2 yaitu April dan Devia. Anak-anak bisa membaca petunjuk pengerjaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Desi dan teman saya Niken. Dan di sini kami telah bekerja sama, yaitu dengan menjawab soal-soal yang telah diberikan ibu guru. Yang pertama yaitu ada gambar orang yang sedang bergotong royong, biasanya bekerja bakti atau bergotong royong. Yang kedua, gambarnya sama, bekerja bakti atau bergotong royong. Gambar nomor 3 yaitu membantu orang menyeberang jalan, dan gambar yang keempat yaitu sedang melakukan siskamling atau menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Lalu ada kegiatan lainnya yang ada pada masyarakat, yaitu ada membantu teman terkena musibah, dan yang kedua menjaga dan merawat lingkungan. Untuk Desi dan Niken bisa duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok 2, April dan Devia. Baik, kami dari kelompok 2, saya April dan Saya Devia. di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, yang dimana gambar 1 dan 2 ini merupakan gambar bekerja bakti. Lalu gambar yang ketiga yaitu kegiatan menaati aturan lalu lintas, dan gambar yang keempat menjaga keamanan lingkungan atau siskamling. Lalu ada kegiatan yang lain seperti menghormati kepercayaan atau agama lain dan mematuhi norma. Baik, untuk Devia dan April, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, apakah kalian semua sudah paham mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Desi. Jadi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau bersifat wajib, dan kalau hak itu adalah sesuatu yang telah diatur undang-undang, Ibu. Baik, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara hak merupakan sesuatu yang benar karena seseorang telah berbuat sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan atau undang-undang. Jadi kewajiban dan hak itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara beriringan ataupun seimbang. Baik, jika anak-anak sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan pada pagi hari ini, di sini Ibu mempunyai soal
pendalaman materi yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Soal evaluasi pendalaman materi ini digunakan untuk memperdalam materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Kerjakan di rumah ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak dalam perjalanan pulang bisa selamat sampai ke rumah. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Baik, kepada Desi, Ibu persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tetap semangat dalam belajar ya. Baik. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.